Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Desma Hatta, kalau Nio Idui bebas masuk ala Kristen. Oh gitu? Salah. Salah itu. Desma Hatta, Beraja Dima itu. Unides. Bab udah atau uni kok? Udah. Udah des gitu ya. Nah, dades Dima ada des Beraja tuh. Kalau Nio Idui bebas masuk ala Kristen gitu. Salah kaprah. Udah enggak tahu ya betapa kudusnya seorang Kristen harus hidup. Kalau mau bebas justru masuk agama udah, bisa banyak istri, ya kan? Bisa apa? Bisa bebas lah. Boleh ngerokok, nguduk, mauduk, pus. Ya kan? Boleh ya, bini disinan disiko boleh ya kan. Nah, babini banyak boleh ya, bebas kalau di tampe udah itu. Justru kalau di kekristenan ndak bebas, justru ndak bebas, banyak aturannya kalau di kekristenan tuh, ya kan. Nah, jadi sebelum mengecek mandiang berpikir dulu dades. Enak aja lo ngomong di dalam kekristenan bebas. Nih, coba kita lihat bebas nggak di dalam kekristenan. Nah, ini khusus untuk udah Desma Hatta, ya. Sarupo apa orang Kristen harus idui. Bagaimana seorang Kristen harus hidup? Efesus 4, saya mulai dari ayat 17. Dangakan elok-elok dades supaya ndak sembarang mengecek. Manusia lamonya waktu nyualun percaya ke Tuhan Yesus sebelum nyualun menjadi Kristen, atau nyu Kristen dari lahir tapi alun pernah bertobat. Nah, ini masih memakai manusia lamo, manusia yang penuh dosa, manusia yang selalu sanang babuik dosa, ya kan. Setelah ini menjadi Kristen, setelah ini bertobat ikut Tuhan Yesus, mangko orang tuh harus menjadi manusia baru. Lai ya balik sebagai manusia baru, bukan baru masuk ke dalam parui amaknya lalunya keluar balik, bukan itu maksudnya lai baru ya. Lai baru itu inyo diperbaharui secara rohani, karakternya baru. Dulu karakternya buruk. Nah, kalau lainnya jadi Kristen berkarakter yang terpuji. Ya kan, dulu panduto, setelah jadi Kristen inyo lah banci berduto-duto itu ndak mual. Dulunya koruptor, setelahnya jadi Kristen inyo bertobat ndak nyo jadi koruptor lah. Ya kan, dulu hobi selingkuh. Nah, kalau lah jadi Kristen inyo lah setia aja bininya. Ndak nyo
apa menambah bini lah. Nah, itu ya, dan lain-lain. Dulu pencilo, dulu penceke, ya kini tidak boleh aja itu, harus murah hati. Dulu pendandam, pembangi, pemberang. Nah, setelahnya jadi Kristen, ini jadi orang elok, orang penyaba. Itu dades ya. Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah manusia baru. Nah, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, itu manusia lamanya seperti itu ya. Hidup jauh dari kebenaran, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala keserakahan, segala macam kecemaran. Nah, itu manusia lama tuh seperti itu, dades. Tetapi, nah, karena nyola bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, nyoba rubah. Ya, serupa Power Rangers, berubah. Nah, itu dades, berubah jadi apanya? Tetapi kamu bukan demikian. Nah, ya, tetapi kamu Rina, kata Tuhan, bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yes, amin. Ya, saya sudah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Yes, amin. Ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, waktu saya masih muslim tuh ya, harus menanggalkan manusia lama. Yes, manusia lama saya dulu harus ditanggalkan, yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Betul sekali, saya banyak dosanya teman-teman ya. Dan mengenakan manusia baru, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, itu saya sekarang ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, itu ya. Jadi orang-orang Kristen tidak boleh magiah kesempatan kabilih. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, tidak boleh bercarui-carui, dades. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Aja itu orang Kristen, ya. Itu, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Baik itu, dades. Ya, jadi jangan pernah lo mengecek masuk Kristen kalau nio bebas. Itu namanya sase pikir. Oke. Ripno, Bunda lagi belajar mencari Tuhan yang sebenarnya, Bunda. Sudah lewat belajarnya, Dek. Sudah ketemu Tuhan yang sebenarnya. Kristal 2019, debatnya selalu satu arah, Bu. Saya tidak berdebat ya. Saya mengedukasi kalian yang bertanya. Paris Adisit, kapan lu mati? Tergantung Tuhan saya. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Kalau orang lah pasti masuk surga itu ndak ada tapi mati deh. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Ndak ada tapi mati orang Kristen tuh. Karena mati itu adalah jembatan menuju surga. Paham? Jadi lewat kematian baru saya bisa masuk surga. Kalau saya nggak mati-mati gimana saya bisa sampai ke surga? Dul, Paris Adis katanya dosa lu udah ditebus, bukan katanya ya, memang dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus
Puji Tuhan. Hok Liang, anak Tuhan Yesus, amin ya. Hok Liang juga ya. Paris Adisit, berarti lu nggak takut mati dong. Mana ada orang Kristen takut mati? Ya. Moto orang Kristen apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Begitu. Ya. Karena kalau hari ini saya duduk di sini, tahu-tahu terjadi gempa bumi. Ya. Tahu-tahu rumah ini roboh, saya mati. Nah, itu bagi saya suatu keuntungan karena sudah pasti masuk surga. Sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Begitu ya. Makanya motonya orang Kristen, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau ada orang Kristen takut mati, berarti imannya belum benar. Uki, Iwan, Anda nggak paham konsep penebusan. Mana paham dia? Iqbal, Farid, Bu, apakah Yesus disunat? Yesus disunat. Karena dia adalah terlahir di kaum Yahudi. Ya. Sunat itu adalah tanda stempel atau cap seorang Yahudi. Ya. Kalau dia tidak disunat, berarti dia bukan orang Yahudi. Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah. Ya, bahwa dari keturunan Abraham lah Mesias itu akan datang. Yaitu dari garis Ishak. Itu makna sunat. Pertanyaan saya, Anda disunatkah, Iqbal? Anda disunat nggak, Iqbal? Kenapa Anda disunat? Saya tanya. Coba jawab di live chat. Kenapa Anda disunat? Apakah Anda ingin menjadi orang Yahudi? Ya, jangan ikut-ikutan aja kalau nggak tahu maknanya. Ya, sunat itu adalah tanda paten. Ya, hak paten seorang Yahudi. Begitu. Ikut wae. Beberapa komentar ini nih. Berarti Yesus manusia ya? Apa maksudnya? Manusia ilahi, catat. Ya. Yesus adalah manusia ilahi, bukan manusia seperti kita, seperti Anda, bukan. Iwan, banyak anak Kristen kecil-kecil sudah bunting karena seks bebas. Iwan. Hah? Kalau mau bunting, Anda nggak usah kemana-mana, di pesantren tuh banyak. Ya, ada puluhan santri yang dirudal oleh guru-guru ngajinya, rudal paksa. Ada yang beranak berkali-kali malah di dalam pesantren. Anda kurang jauh mainnya, kurang baca berita Anda ini. Ya, ampun, kasihan Anda ya, botol. Pap Yadek, nggak capek lo nerangkan ajaran pagan? Nggak capek lo nggak capek lo menerangkan ajaran pagan? Ajaran pagan itu, ya, ajaran pagan itu tanda-tandanya saya kasih tahu Anda ya, Pap Yade. Pertama, mengkultuskan benda, ya, baik itu benda langit, benda yang ada di laut, di bawah bumi, di atas bumi, ya kan? Atau satu pohon, ya, itulah benda-benda semua, benda-benda yang ada di bumi, di langit, di bawah bumi. Di langit benda-benda langit seperti bintang, matahari, bulan. Nah, itu dikultuskan. Itu salah satu ciri-ciri pagan. Kekristenan bebas dari itu semua, tidak ada bersentuhan dengan benda-benda langit, ya, tidak ada bersentuhan dengan ritual-ritual khusus untuk penyembahan berhala. Karena kalau orang penyembah berhala atau pagan, itu dia punya ritual-ritual tertentu, upacara-upacara khusus. Begitu, ya. Ada mantra-mantranya juga,
Ya, mereka punya mantra-mantra dalam penyembahan. Itu namanya ajaran pagan, ciri-cirinya. Ya. Nah, kekristenan bebas dari itu semua. Ya, orang Kristen tidak punya mantra-mantra. Tidak ada bacaan-bacaan khusus yang harus terus diulang-ulang, diulang-ulang dalam menyembah, nggak ada. Ya, orang Kristen tidak ada mengkultuskan benda langit apapun, tidak ada. Ya, orang Kristen tidak mengkultuskan benda-benda yang ada di bumi apapun, nggak ada. Ya, maupun benda-benda yang ada di bawah laut, nggak ada. Atau di bawah bumi, nggak ada satupun. Ya, orang Kristen itu orang yang dimerdekakan oleh kebenaran. Ya, mereka mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan mereka dari semua itu semua. Ya, dari paganisme, ya kan, dari penyembahan berhala. Ya, itu semua membebaskan. Kebenaran itu membebaskan orang Kristen dari itu semua. Ya, jadi jangan Anda maling teriak maling di sini. Saya nggak mau bongkar aja, ya. Nanti Anda nangis Bombay kalau saya bongkar. Oke. Kadrun muncul lagi, Rita Aperia, banyak di sini. Ini sarangnya di sini, Rita. Ya, karena saya kan murtadin ya. Jadi bagi mereka itu satu kesempatan begitu ya untuk membuli atau bernarasi begitu ya. Apa itu? Dan mereka memang boleh bertanya. Saya membuka lapak ini ya untuk mereka. Silahkan bertanya tentang keimanan saya, itu tentang kekristenan ya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaannya yang nyeleneh-nyeleneh, ya jangan salahkan saya kalau ngebalik gitu. Atau saya dua kemungkinan kalau pertanyaannya sembarangan. Pertama, nggak saya baca, nggak saya jawab, saya lewatkan saja karena nggak penting. Atau saya respon, tapi ibarat orang melempar batu, batunya balik ke jidatnya gitu. Begitu teman-teman. Ya, silakan aja ngomong sembarangan. Ada dua kemungkinan. Saya lewatkan karena sampah, atau yang kedua saya respon, tapi jangan kaget kalau ngebalik ke jidat masing-masing gitu. Begono, murtad satu predikat dengan hewan loh, Kiki Deborah. Ya, kalau murtad dari Kristen dia jadi hewan. Ya, kalau dia murtad dari Islam enggak, dia jadi anak-anak Allah. Itu bedanya ya. Kalau dari Kristen keluar itu sama dengan hewan tak berakal. Mari kita baca. Mari kita baca ya. Siapa yang murtad dari Kristen, dia sama dengan hewan tak berakal. Kalau dia keluar dari Islam, dia diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita baca ya. Kita baca. Saya bacakan 2 Petrus 2 ya. Dari ayat 5 deh. Oh nih, dari ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, yaitu iblis ya. Iblis dan setan itu adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa dan dilemparkan oleh Allah ke bumi. Ya.
Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan gua-gua yang gelap, pastikan itu setan di dalamnya. Ya. Karena Allah menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itulah iblis, malaikat yang berbuat dosa yang dilemparkan, ya, akan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi sekarang mereka masih disimpan di gua-gua yang gelap, teman-teman. Ayat 5, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ya, kalau orang keluar dari kekristenan itu berarti dia menghina pemerintahan Allah. Dia menghina Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Mereka itu berani dan angkuh, ya, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Anda lihat saja orang-orang yang keluar dari kekristenan, ya, rata-rata dia jadi jahat. Dia menghujat Yesus. Ya lihat aja si Kainama, si Yaya Waloni, ya kan? Si Agustan almarhum, kawan-kawannya banyak lagi, ya. Kalau keluar dari kekristenan, kebenaran itu sudah meninggalkan dia. Ya, dia bukan lagi jadi anak-anak terang, tapi dia sudah masuk ke dalam kegelapan. Makanya dia berubah karakternya menjadi lebih jahat. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, menghujat Tuhan Yesus. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Ya. Nah, bayangkan malaikat saja yang lebih kuat dari mereka itu nggak pernah pakai kata-kata hujat. Begitu. Bayangkan mulutnya si Zuma tiap hari menghujat, ya, mulutnya si Riva dan CS-CS-nya itu, ya kan, hanya mulut hujat. Tapi memang dikatakan di sini, ya, padahal malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ini dengarkan baik-baik. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Kiki Deborah, dengarkan ini, ya. Mereka itu sama seperti hewan yang tidak berakal. Siapa yang tidak berakal? Orang-orang yang murtad, ya, dari kekristenan. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Wow, serem sekali, Bo. Serem sekali, ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu.
Mata mereka penuh nafsu jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Murtad, murtad dari Allah yang benar, dari kekristenan. Ya. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Paham? Puas? Kiki Deborah? Tuh ya, main tuh harus jauh ya. Jangan main tuh cuma di halaman doang. Ya. Main itu harus jauh dong. Deborah. Kiki Deborah, kasihan loh. Ya teman-teman, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan coba-coba teman-teman ya, murtad ya teman-teman. Harus bertahan dalam iman yang benar kepada Kristus. Jangan pernah Anda seperti hewan yang tidak berakal, seperti binatang yang lahir lalu dibinasakan, ya. Sniper, biarkan saja mereka dikira Islam agama benar. Mereka harus mendapatkan pengetahuan yang benar tentang kekristenan ya, sniper ya. Kalau kita udah kasih tahu lalu mereka masih kekeh, ya itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan saja. Ya, Ronggur Sinamere Mare, mantap Ibu, puji Tuhan. Kak, Tuhan Yesus menyertai dan menguatkan kakak memberitakan kabar keselamatan. Amin, puji Tuhan. Amin, Sanggam Pardede. Surga milik orang Islam, ya surga lu lah, nggak sama dengan surga Kristen. Ya saya juga ditawarin surga Islam nggak mau, ogah. Nggak kebayang menyaksikan suami saya merudal 72 bidadari. No way. Saya lebih pilih surga Kristen saja. Mau tahu nggak bedanya surga Kristen dengan surga Anda? NH. Ya, namanya kita sharing-sharing kan. Boleh dong tukar informasi ya. Saya juga nggak mau surga Anda, sorry. Mau ditawarkan ke saya juga? Enggak deh, thank you. Ya, thank you deh. Tak berminat saya. Ya, teman-teman ya. Saya akan bacakan seperti apa surganya saya. Surganya kami orang Kristen. Kami punya surga sendiri loh ya. Kami nggak mau masuk surganya orang Islam. Pedih. Makan hati. Ya, teman-teman. Mari kita lihat surga orang Kristen seperti apa. Tapi janji ya, jangan ngiler ya. Teman-teman muslim jangan ngiler. Saya akan baca Wahyu 21. Itu menggambarkan tentang surganya orang Kristen, teman-teman, ya. Wahyu 21 saya baca dari ayat 11. Dari ayat 11, ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Thank you Lewi. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wow, ternyata surga itu bercahaya teman-teman ya. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wow, nggak kebayang. Saya pengen cepet-cepet ke sana. Nggak kebayang teman-teman betapa indahnya. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Coba bayangkan dulu teman-teman. Bayangkan. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat
dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah ya, jadi 12 pintu gerbangnya itu tertulis nama ke-12 suku Israel, suku Lewi, ya kan, suku Manase, dan lain-lain. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Nah, jadi ke-12 rasul ya tertulis di atas temboknya, tembok dari kota-kota itu. Ya. Ada 12 batu besar, ya batu dasar, mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama rasul anak domba, artinya nama-nama rasul Kristus, ya Yohanes, ya kan, ya namanya Rasul Paulus, ya, kemudian Markus, Matius, ya semua tertulis 12 rasul, tertulis namanya di situ. Ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, ini kesaksian Rasul Yohanes ya, ketika diberi penampakan tentang sorga orang Kristen. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Nah, ya, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, berarti kubus. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Bagaimana ya kota dari emas ya? Kota itu terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Nggak kebayang teman-teman. Kalau di dunia ini ya, emas itu taruh di anting, taruh di kalung, taruh di jari, emas ya. Kalau di surganya kami Kristen, emas tuh diinjak-injak teman-teman. Jadi jalan. Jadi jalan. Ya. Dan dasar-dasar tembok, ya, dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Wow. Ya. Kalau batu aki ada harga yang miliaran loh teman-teman. Ya. Batu aki tahu ya? Itu ada harganya yang puluhan miliar malah. Nah, di surganya orang Kristen itu jadi tembok. Dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu zamrud. Mahal itu, batu zamrud itu. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu kristolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang ke-11 batu lazuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Jadi ada 12 lapis batu permata ya di tembok-tembok yang ada di surganya orang Kristen itu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Bayangkan, mutiara, Bo. Mutiara gitu loh, jadi pintu gerbang gitu, bayangkan. Wow, amazing. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Sebesar apa itu? Mutiara dijadikan pintu gerbang. OMG. Mutiara segede upil aja udah mahalnya minta ampun teman-teman. Apalagi mutiara dijadikan pintu gerbang. Oh, betapa kaya Bapakku yang di sorga itu ya. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jalan-jalannya dari emas murni teman-teman. Emas
emas, emas. Jalannya loh. Ya, kalau di sini kan pakai batu apa? Pakai batu kerikil. Bisa juga pakai batu alam, batu batako teman-teman kalau di perumahan ya. Tapi kalau di sorganya Tuhan Yesus, jalan itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wow, nggak kebayang. Siapa coba yang tidak pengen masuk sorga itu? Yang tidak rindu ingin masuk ke sorga itu? Nggak normal kalau dia nggak rindu masuk sorga itu teman-teman ya. Nggak normal otaknya berarti. Ya. Nah, dengarkan baik-baik. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ya, Tuhan Yesus. Dan kota-kota itu tidak memerlukan matahari. Wow. Kalau bumi, kalau nggak ada matahari gelap ya. Iya kan? Coba. Malam aja terus. Nggak ada matahari ya malam terus teman-teman. Kalau di sorganya Tuhan Yesus nggak perlu ada matahari. Sudah terang benderang, bercahaya. Kenapa? Mari kita baca. Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Bulan pun tidak perlu ya untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, Tuhan Yesus teman-teman. Cahayanya Tuhan Yesus itu yang menerangi sorga itu. Jangan heran ketika Tuhan Yesus mencegat Rasul Paulus waktu dia dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk pergi menganiaya jemaat. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya yang terang benderang. Sampai matanya Paulus buta 3 hari. Jangan heran, ya. Dan di sini memang dikatakan, ya, bahwa anak domba itu adalah lampunya, teman-teman. Jadi cahayanya Tuhan Yesus yang menerangi sorga itu. Bisa bayangkan nggak, teman-teman? Ya. Dan kota itu dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Teman-teman, malam tidak ada lagi di sana. Ya. Siang aja terus, terang aja terus. Ya karena sinar dari cahaya dari Tuhan Yesus tadi. Iya kan? Kan dia adalah raja kerajaan sorga. Ya, dia stay di sorga itu, dia bertahta di sorga itu. Dialah yang menerangi sorga itu dengan cahayanya, teman-teman. Begitu. Nah, ini sangat penting, ayat 27. Tetapi, dengarkan ini baik-baik. Tetapi, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Seperti seks, hawa nafsu, ya, keserakahan, ya, itu tidak akan masuk ke dalam surga ini, ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wow. Ya. Jadi yang bisa masuk ke surganya orang Kristen hanyalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan Yesus. Ketika saya bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, nama saya langsung dicatat oleh Tuhan Yesus di dalam kitab kehidupannya. Ya. Dan semua nama-nama orang yang percaya sungguh-sungguh, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus. Dan hanya mereka yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu sajalah yang bisa masuk ke surga yang tadi, teman-teman. Di luar itu,
Silahkan ke neraka. Tidak ada di tengah-tengah, ya. Tidak ada tempat antara neraka dan sorga, nggak ada di tengah-tengah. Kalau nggak masuk ke sorga ini, ya ke neraka berarti. Pilihan itu cuma dua tempat doang yang disediakan untuk kembali ke sorganya Tuhan Yesus atau ke neraka. Begitu, ya. Paham NH? Jadi sedikit menambah wawasan Anda ya. Ya, Anda katakan sorga miliknya orang Islam. It's okay. Silahkan Anda ke sorga Anda. Dan saya tidak berminat. Saya mengejar sorganya Tuhan Yesus. Yang indahnya, nauzubillah. Nggak kebayang teman-teman. Sudah tadi saya bacakan gambarannya. Jadi jangan kira orang Kristen nggak punya sorga. Punya sorga sendiri kami. Ya, punya sorga sendiri kami. Nggak mau masuk sorga kalian, nggak mau. Saya ditawarin juga, dibayar juga nggak mau saya. Ya, sorry. Saya lebih pilih sorga yang begini. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Itu yang sangat penting. Bagi saya itu yang penting. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu atau Tuhan Yesus. Anda kira pesundal bisa masuk ke surganya Tuhan Yesus? Hah? Koruptor, pemungut cukai, Anda kira bisa? Nggak bisa kalau dia nggak bertobat. Ada ayatnya, pesundal dan pemungut cukai akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Yes, karena mereka bertobat lebih dulu dari kalian. Tentunya siapa yang lebih duluan bertobat, dia yang lebih duluan masuk. Walaupun dia dulu mantan pesundal, mantan pelacur, mantan koruptor, mantan pembunuh. Ya kan? Seperti si Rasul Paulus kan mantan penjahat, tukang begal-begal orang. Rasul Paulus kan dulu sebelum dia bertobat. Tukang roboh-robohin rumah ibadah orang. Ya. Tapi setelah dia bertobat, namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Dijamin pasti masuk surga.